Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya biasa dengan konten-konten herbal, dengan konten-konten terapi. Ikuti terus dari awal sampai akhir, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari ini. Sebelum kita kupas tentang dunia herbal, mari kita banyak-banyak bersyukur karena saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Keluarga kita masih dikasih sehat. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin. Baik, kali ini tidak panjang lebar, sebab yang akan saya kupas tentang keutamaan herbal ini yaitu herbal daun cincau. Nah, ini daun cincau seperti yang saya minum tadi. Ini daun cincau, cuma saya kombinasi dengan kayu secang. Pohonnya seperti ini. Ini boleh kita petik satu. Dia punya tekstur agak tebal, agak keras. Ini manfaatnya sangat banyak. Dan kandungan obatnya sangat lumayan tinggi. Ketika kita akan menggunakan ini, pilih yang paling bagus, bersih, cuci lagi, sudah itu direbus bisa, atau dibuat semacam kudapan cincau bisa, karena ini sejenis tanaman merdu, tanaman liar, tetapi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang pecinta kuliner ini sebagai minuman yang sangat menyegarkan. Selain menyegarkan di mulut, tanaman ini bermanfaat banyak sekali, terutama bagi kaum ibu, bahkan tidak kaum ibu saja, karena penyakit kanker ini kadang menyerang kaum bapak-bapak, kaum pria juga, tetapi lebih banyak, lebih umum itu di kaum ibu, sebab dari mulai kanker payudara, kanker serviks, dari mulai kista, miom, dari banyak lagi kanker-kanker yang biasa kita jumpai di dunia medis. Untuk itu daun cincau ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya pembentukan kanker di dalam tubuh. Karena apa? Karena dia punya kandungan antioksidan yang sangat lumayan tinggi. Untuk itu dianjurkan minum ini sebagai teh penyegar pagi, siang, atau sore. Bisa digunakan 3 atau bahkan 5 lembar boleh, karena ini tidak beresiko, tidak berefek samping apa-apa. Nikmat sekali ketika kita mengkonsumsi ini. Kita gunakan kombinasinya dengan kayu secang seperti ini, atau dengan saya suka pakai madu. Dengan madu kita juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu salah satu keutamaan daripada daun cincau ini. Yang kedua adalah melancarkan sirkulasi darah. Ketika kita mengalami dehidrasi, kekentalan darah tinggi, maka badan terasa tidak enak, seperti masuk angin, sini pegal, sakit semua tulang-tulang. Nah, itu kebiasaannya itu kekentalan darahnya tinggi, karena daun cincau ini memiliki antioksidan yang sangat tinggi, maka sangat bagus lagi untuk mengatasi keluhan kekentalan darah tadi. Dan satu lagi, bagi kita yang ada anak kecil atau bahkan orang dewasa sekalipun nggak apa-apa, daun cincau ini sangat bagus sekali, sangat efektif sekali untuk menurunkan demam. Ketika mengalami demam tinggi tengah malam,
dan kita untuk ke apotik jauh atau mungkin sudah tutup, ketika di lingkungan kita terdapat tanaman ini, gunakan ini sebagai penurun demam. 3 atau bahkan 5 lembar ini cuci bersih. Setelah itu bisa dikunyek-kunyek, seduh pakai air panas, bisa juga direbus dengan air panas, lalu tunggu agak hangat-hangat baru diminumkan bagi penderita demam itu. Karena apa? Dalam daun cincau ini ada yang disebut kandungan senyawa saponin, yaitu istilah-istilah dunia medis lah. Kita nggak perlu tahu, yang penting daun cincau ini sangat manfaat dan bisa juga digunakan untuk anak kecil atau dewasa atau lansia, bisa untuk menurunkan demam. Ketika anak di bawah umur atau balita mengalami demam, mungkin cukup ibunya yang meminumnya, karena biasanya anak kecil kan masih mengandalkan ASI dari itu. Untuk itu daun cincau sebagai solusi yang paling mudah, ekonomis untuk kita gunakan sebagai penurun demam. Dan satu lagi yang sangat dibutuhkan oleh kita, yaitu daun cincau ini dapat menstabilkan kandungan gula darah dalam tubuh. Ketika kita mengalami kadar gula darah itu terlalu tinggi juga bermasalah, terlalu rendah juga bermasalah. Untuk itu daun cincau ini, karena di dalam kandungan senyawanya ini terdapat yang disebut bisbenzil, sapoinolin, klorofil. Nah ini udah pokoknya itu dah, kita nggak perlu juga menghafal itu, tetapi setidaknya dalam dunia medis ini sudah diakui bahwa dunia medis, dunia kedokteran, dunia kesehatan ini sudah diakui bahwa ada kandungannya tadilah untuk menstabilkan gula darah, entah itu kurang gula, entah itu kelebihan gula darah. Dan itu bisa dikonsumsi setiap hari menjelang mau tidur atau pagi untuk ngeteh, atau bisa juga 3 kali sehari, atau juga bisa dipergunakan untuk kudapan seperti bikin cincau gitu. Yang terpenting ketika kita bikin cincau jangan dikombinasi dengan santan, sebab santan ini justru akan mempengaruhi tingkat kadar kolesterol dalam diri kita, dalam tubuh kita. Dan juga selain itu, selain untuk menstabilkan gula darah, penting juga bahwa di dalam kandungan senyawa daun cincau ini terdapat yang namanya senyawa S-strip S-tetandrin. Dan sekali lagi maaf, saya agak sedikit ini kalau dengan bahasa-bahasa medis begini, karena memang masyarakat tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan bahasa-bahasa. Yang penting ini bisa menurunkan kadar hipertensi atau darah tinggi dengan cara yang sama dengan konsumsi seperti direbus atau dibikin tadi itu kudapan atau dibikin teh, itu bisa juga untuk itu. Selain untuk menurunkan kadar gula darah tinggi, hipertensi atau darah tinggi, ini juga sangat-sangat bagus sekali. Sudah dari dulu kita kenal bahwa daun cincau ini bagus sekali untuk penyakit-penyakit gangguan lambung, seperti asam lambung, seperti emah, seperti gangguan infeksi peradangan di usus besar kita. Karena di dalam ini, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi, antioksidan lumayan tinggi. Selain antioksidan, ini juga ada kandungan vitamin C, senyawa klorofil disebutkan itu. Sekali lagi saya mohon maaf, saya menggunakan bahasa-bahasa medis karena untuk menjelaskan kandungan yang luar biasa dari daun cincau ini saya butuh referensi dari keterangan-keterangan medis. Itu untuk lambung, ya sekali lagi untuk lambung sangat bagus sekali. Bisa juga tadi caranya dengan mudah, bisa dipakai buat apa aja, atau teh atau rebusan, atau bisa juga dengan kudapan bikin seperti cincau. Yang paling terpenting ketika kita membuat cincau, jangan menggunakan santan sebagai media campuran, karena dengan santan ini akan memudahkan kadar kolesterol yang nanti larinya bisa ke jantung, ke
kadar lemak darah kita terlalu tinggi sehingga menyebabkan penyumbatan atau kekentalan darah tinggi. Makanya untuk itu hindari santan-santan. Hanya cukup mungkin dengan gula aren, dengan air putih sudah nikmat sekali. Baik, selain itu biasa digunakan di masyarakat ini untuk penderita yang sedang mengalami gangguan lambung seperti diare. Diare, ketika mengalami diare terkadang kita mengalami perih di lambung kita, ini mengalami perih atau yang nggak karu-karuan, terus seringnya BAB yang nggak tuntas ya. Dan ini bisa digunakan untuk itu, sebab di dalam daun cincau ini terkandung senyawa yang namanya alkaloid. Alkaloid ini fungsinya untuk meringankan ketika kita mengalami diare. Selain itu ada vitamin B, vitamin C, itu terkandung sangat lumayan tinggi di sini. Untuk itu saya sangat berharap lagi ketika kita punya lahan sedikit atau ditanam di media pot, itu kita koleksi yang namanya daun cincau ini. Tetapi sekali lagi, ketika kita mengalami diare atau gangguan lambung, usahakan ketika kita mengkonsumsi ini sebagai obat, jangan digunakan air dingin, maksudnya air es, jangan digunakan media es dingin, karena ketika kita menikmati makan makanan dingin ketika kita penyakit diare, dan itu akan sangat beresiko, akan menambah masalah di sekitar pencernaan kita. Selain ini juga, selain diare, ada juga ini biasa dipergunakan sebagai pereda sakit radang tenggorokan. Ketika kita mengalami radang tenggorokan, dan ini sangat ampuh sekali, saya pernah nyoba. Seperti ini, saya agak kurang bagus, saya pakai. Cuman kebetulan di tempat saya ada kayu secang, jadi saya gunakan media kayu secang dengan daun cincau ini untuk sebagai media melegakan tenggorokan saya, dan ini rasanya lumayan. Tadi pagi saya masih terasa serak sedikit karena semalam ada beberapa orang yang minta terapi ruqyah, akhirnya saya terpaksa harus menggunakan suara saya dengan tinggi. Untuk itu saya agak terganggu. Ini cukup dengan dipakai seperti minuman-minuman ringan seperti ini, atau dengan direbus, atau bisa juga dengan kudapan. Tetapi akan saya sarankan dengan minum-minuman yang ringan seperti ini saja sudah enak gitu. Dibantu dengan mungkin ada gula batu. Gula batu juga fungsinya untuk meredakan radang tenggorokan. Sangat bagus sekali ketika dua macam bahan itu dicampur, terutama ini ada kayu secang ini sangat bagus sekali buat lambung, bagus sekali ke lambung kita menjadi dingin. Baik, selain itu masih ada lagi manfaat dari ini selain untuk radang tenggorokan? Ada, terutama yang namanya pengeroposan tulang, atau biasa disebut di dunia medis itu osteoporosis. Osteoporosis ini pengeroposan tulang. Nah, ini akibat dari kurangnya nutrisi di dalam tulang itu. Untuk itu di dalam kandungan senyawa daun cincau ini sudah komplit, termasuk untuk mencegah terjadinya pengeroposan tulang tadi. Sebab senyawa kalsium fosfat yang bentukan dari kalsium fosfor tadi berguna untuk nutrisi tulang, dan ini sangat bagus sekali untuk lansia, untuk anak-anak yang aktif di dunia olahraga. Ini juga sangat-sangat bagus sekali. Yang terakhir adalah tentunya setelah kita tahu manfaat dari semua itu, intinya adalah ini untuk ketahanan daya tahan tubuh kita. Sangat bagus sekali ya. Setelah semua manfaat yang kita urai tadi, intinya memang daun cincau ini memiliki kandungan yang sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh kita, terutama di musim-musim pandemi sehat ini. Saya nggak mau menyebutkan pandeminya, tapi saya menyebutkan pandemi sehat. Saya berpikiran positif saja dengan kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona atau pandemi apa lain. Yang penting kita tetap hati-hati, jaga kesehatan,
jaga daya tahan tubuh supaya kita tetap sehat. Banyak minum air putih, banyak konsumsi herbal-herbal yang bermanfaat, kandungan serat yang tinggi, seperti kayak begini banyak manfaatnya daun cincau ini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat herbal memberi manfaat bagi kita semua, memberi faedah bagi kita semua. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang berguna untuk orang lain. Untuk itu tolong bantu ilmu yang sedikit ini, tolong bantu di share ke saudaranya, ke kawan atau ke tetangga yang mungkin sangat membutuhkan wawasan seperti pengobatan-pengobatan herbal seperti ini. Baik, ikuti terus video saya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.